Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai fase gelap terang fotosintesis. Baik, proses fotosintesis yaitu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi nutrisi dan memanfaatkan energi cahaya. Proses fotosintesis ini terjadi di kloroplas. Jadi, kloroplas merupakan pusat atau terjadinya proses fotosintesis. Nah, kloroplas merupakan organel sekunder yang hanya ditemukan pada tumbuhan dan protista yang berfotosintesis. Nah, untuk terjadinya proses fotosintesis memerlukan 4 elemen kunci, yaitu air H2O, karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan juga sinar matahari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita tonton video berikutnya. Kloroplas merupakan organel sel yang terdapat pada tumbuhan dan alga, yang berperan sebagai situs utama fotosintesis, proses di mana energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Ini dicapai dengan menggunakan pigmen hijau klorofil yang terdapat di dalamnya untuk menangkap energi cahaya. Kloroplas memiliki struktur membran ganda yang meliputi membran luar dan membran dalam. Selama fotosintesis, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen, dengan oksigen sebagai produk sampingan. Sebelum memasuki pembahasan reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis, mari simak fungsi dari struktur kloroplas. Struktur kloroplas yang pertama adalah tilakoid, membran yang mirip kantung dan pada beberapa bagian tersusun bertumpuk membentuk grana. Membran tilakoid memiliki protein penting yang berperan sebagai pembawa elektron. Akan tetapi, fungsi penting dari membran ini dalam fotosintesis adalah kandungan pigmen yang terdapat di dalamnya, yaitu pigmen klorofil atau pigmen fotosintetik, yang dapat digunakan untuk menyerap cahaya matahari. Yang kedua ada stroma, yaitu ruang kosong yang terdapat di dalam kloroplas. Stroma berperan sebagai tempat penyimpanan sementara hidrogen yang dihasilkan dari fotolisis air selama tahap terang fotosintesis. Hidrogen ini nantinya akan digunakan dalam reaksi selanjutnya untuk pembentukan ATP melalui ATP sintase. Selain itu, stroma juga merupakan tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis. Struktur kloroplas yang ketiga adalah lamela, berperan menyediakan ruang yang luas untuk penyerapan cahaya matahari oleh klorofil, pigmen yang bertanggung jawab atas fotosintesis. Selain itu, lamela juga membantu dalam pengaturan aliran elektron dan transportasi zat-zat yang terlibat dalam reaksi terang fotosintesis, sesuai dengan bentuk dan letaknya yang melintang di antara grana. Lamela memungkinkan konversi energi cahaya menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh sel untuk sintesis makanan dan pembentukan ATP. Selanjutnya, ada membran dalam, yaitu membran yang melapisi tilakoid, grana, dan stroma. Struktur membran dalam kloroplas penting untuk fotosintesis karena mendukung transportasi zat dan membentuk grana. Selain itu menjadi tempat reaksi cahaya dan meningkatkan efisiensi proses. Struktur kloroplas yang kelima ada grana, yaitu tumpukan dari pigmen fotosintetik yang bekerja untuk meningkatkan luas permukaan tilakoid dan membantu menyerap lebih banyak cahaya ke dalam klorofil. Kemudian, struktur kloroplas yang terakhir adalah membran luar, lapisan tipis yang berfungsi melindungi kloroplas, mengatur pertukaran zat, menjaga stabilitas struktural, memfasilitasi komunikasi selular, dan mengatur permeabilitas untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal kloroplas. Kloroplas terdapat banyak pada jaringan palisade dan sedikit pada jaringan spons mesofil daun. Hal ini dikarenakan jaringan palisade terletak di bagian atas daun yang menerima cahaya matahari secara langsung, sehingga membutuhkan lebih banyak kloroplas untuk fotosintesis. Sedangkan jaringan spons mesofil daun terletak di bagian bawah daun yang cahayanya lebih redup, sehingga memerlukan jumlah kloroplas yang lebih sedikit. Reaksi terang fotosintesis dibagi menjadi dua proses, yaitu proses fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Supaya lebih paham, mari simak video berikut. In order for plants to grow, they need inputs of carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis.
In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the Earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps,
the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol. It takes 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans. Berdasarkan video ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam reaksi fosforilasi non-siklik, energi cahaya diserap oleh fotosistem 1 dan fotosistem 2 di tilakoid. Fotosistem 2 menerima energi cahaya terlebih dahulu, memicu fotolisis air dan pembentukan gradien elektrokimia yang digunakan untuk produksi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 2 kemudian berpindah ke fotosistem 1 dan digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Sementara itu, dalam siklus Calvin di stroma, karbon dioksida diikat ke ribulosa 1,5 bifosfat yang kemudian diubah menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi kimia yang melibatkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi dan reduktan. Setiap putaran siklus Calvin membutuhkan 6 molekul karbon dioksida untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap fotosintesis merupakan proses fiksasi CO2 untuk membentuk glukosa dengan energi yang dihasilkan dari energinya terang. Terdapat 3 tahap dari reaksi gelap yang disebut juga siklus Calvin-Benson, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi sintesis glukosa. Siklus Calvin dapat dibagi menjadi 3 fase: fiksasi karbon dioksida, reduksi karbon dioksida, dan regenerasi RUBP. Fiksasi karbon dioksida pada dasarnya menangkap CO2 dari atmosfer, sehingga dapat digunakan dalam reaksi. Untuk melakukan ini, CO2 terikat pada RUBP, sebuah molekul 5 karbon. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini disebut Rubisco, dan hasil reaksinya adalah molekul 6 karbon tidak stabil dengan cepat terpecah menjadi 2 molekul 3 karbon. Selanjutnya, pengubahan CO2 menjadi karbohidrat dimulai. Fase ini disebut fase reduksi karbon dioksida karena kita menambahkan elektron dan energi ke molekul CO2. Selama fase ini, serangkaian reaksi menggunakan NADPH dan sebagian ATP dari reaksi terang. Molekul-molekul ini memasok elektron dan energi yang dibutuhkan untuk reduksi CO2. Elektron ditambahkan dari NADPH dan melalui serangkaian reaksi, 3PG direduksi menjadi G3P, suatu karbohidrat. ADP dan NAD+ kembali ke tilakoid untuk diubah kembali ATP dan NADPH melalui reaksi terang.
Salah satu molekul G3P disisihkan sebagai bahan penyusun glukosa, namun sebagian besar molekul G3P bergerak maju ke fase ketiga siklus Calvin. Pada fase ini, ATP digunakan untuk menggabungkan sisa molekul G3P untuk membentuk molekul RUBP. RUBP ini kemudian dapat bergabung dengan molekul karbon dioksida, tambahan untuk melanjutkan reaksi karbon. Untuk membentuk molekul glukosa, siklus harus berputar sebanyak 6 kali, karena setiap putaran siklus hanya menambahkan satu atom karbon dari karbon dioksida yang masuk. Penting diingat bahwa siklus Calvin bergantung pada reaksi terang yang menghasilkan NADPH dan ATP, yang pada gilirannya menyediakan elektron dan energi yang dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat. Hubungan fase terang dan gelap dengan fotosintesis berhubungan dengan proses pembuatan makanan dari zat-zat anorganik seperti air dan karbon dioksida, dibantu oleh cahaya matahari. Fotosintesis terdiri dari dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, inti dari pembelajaran kita kali ini yaitu tumbuhan menghasilkan gula yang akan digunakan sebagai molekul penyimpan energi dan komponen struktural dengan bantuan cahaya matahari ditambah air dan karbon dioksida melalui proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen ini merupakan bahan penting proses kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Demikianlah penjelasan mengenai proses fotosintesis dan juga gelap terang fotosintesis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, and comment. Terima kasih.